KDM Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat saat ini beliau menjabat ya. Kita mau ngomongin deh. Ini kita lihat dulu nih video yang beneran lewat di beranda nih, yang punya beranda nih YouTube, lagi nonton YouTube nih, scroll aja lewat gini. Ini komentar Bapak ini nih, Bapak. Kalau ini nih, ntar siapa Bapak ini nih ya. Oke, nih lihat aja nih komentarnya tentang KDM kayak begini. Ini tentang kejadian pembangunan di Bekasi nih, boy. Beneran nih orang Bekasi. Yuk simak aja lah, ceketot. Ini komentar kita lihat dulu bareng-bareng yuk. Itu di Bekasi itu yang namanya sungai-sungai, rumah-rumah di pinggiran kali itu dihabisi sama dia. Ini nggak gampang mengerjakan ini. You tahu kan orang Indonesia, ya banyak preman di sini, banyak apa disikat sama dia. Ternyata Pak Deddy ini nyalinya tidak kecil. Yup, catatan utamanya sebelum gua ngomong penuh, ini catatan utama pertama, ini kejadian apa namanya waktu acara KDM pembangunan di Bekasi lah ya, bukan kejadian. Kalau kejadian gak enak ya. Ya artinya waktu pembangunan di Bekasi. Terus kedua, ini tentang kata-kata preman, banyak preman di Indonesia gitu kan, kata beliau nih. Terus yang ketiga dan yang ini yang utama nanti gua mau ngomongin adalah tentang nyali besar sebagai seorang pemimpin, butuh nyali besar lah gitu kan. Artinya memang ya butuh nyali besar, intinya itu aja. Sebelumnya gue mau kenalin dulu, beliau ini adalah, aduh gue lupa lagi, kampret tuh baru tadi ngomong, Norman ya, jadi Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro gitu yang kalau gue baca di Google tuh gitu, lo googling aja deh ya. Jadi Kanjeng Pangeran itu bukan kata-kata bukan gue lagi, bukan, emang sebutannya begitu di kalau di tulisan ininya ya, biasa. Dan netizen atau beliau sendiri, kayaknya kalau beliau sendiri nggak mungkin ya orang ngaku Kanjeng Pangeran gitu, kayaknya lucu juga ya, kecuali gue emang gue Kanjeng Pangeran beneran. Jadi apa baik. Oke, kita lanjut nih. Tadi yang mau catat, oh ya ini juga nih, Kanjeng Pangeran ini dia seorang budayawan, pengamat politik. Udah itu aja yang kelihatannya, insya Allah jujur sih kayaknya sih. Belum gue dengar sih yang lain-lainnya. Terus gue malas nge-googling juga, orangnya googlingnya sendiri deh ya kalau tentang latar belakang, karena kita mungkin KDM. Jadi ini juga tadi omongan tadi diupload sama yang punya channel. Ini gue tunjukin tuh di sebelah, lu lihat tuh nama channelnya. Silakan kalau ente seneng sama tuh channel, subscribe, follow, apa semuanya lah pokoknya deh ya. Terus langsung deh kita ke ini ya deh, ke KDM nih ya, tentang tadi kan kejadian ini kan tentang pembangunan di Bekasi. Nah, saya senang juga sih beliau ngomong nih, Pak Kanjeng Pangeran nih. Tapi dia ngomongin Bekasi, tapi begitu beliau ngomong di banyak preman, kata-kata preman itu tidak langsung diidentik dengan Bekasi, tapi di Indonesia ini gitu ya. Memang benar itu jujur, artinya itu secara etika dan kejujuran. Ya saya catat itu aja dari cara orang ngomong. Saya senang pokoknya gitulah ya. Nah terus kita masuk ke ini dah, apa namanya, langsung ucapan tentang, saya tertarik justru bernyali besar itu, bukan dia orang yang bernyali besar atau tidak punya nyali kecil kayak gitu dah. Tentang KDM ini, iya memang saya selalu bicara di tempat lain pun ya, maksudnya ngobrol ya, aneh kan memang anak tongkrongan dah ya, walaupun udah tua tapi memang sering nongkrong ya. Saya kalau kata orang bilang, katanya anak priuk tuh kalau nggak nongkrong mati gitu. Emang hobinya rata-rata nongkrong, cuman aneh udah ada rada berumur, ini baru 29 sih sebenarnya. Ya maksudnya pokoknya ini jadi apa baik gue ngomong ya. Iya pun sekarang gue di Bekasi lah, punya dulu anak priuk, maksudnya julukan anak priuk itu begitu gitu, kalau nggak nongkrong mati gitu kan. Tapi gue anak Bekasi sekarang, jadi gue nggak bawa mana-mana deh. Gue anak Bekasi mah gue ngomongin tentang ini. Bernyali besar itu benar-benar harus bernyali besar dan cerdas, jujur, cerdas, bernyali besar, karena lawannya gila. Benar-benar kata dulu Bung Karno ya yang pernah ngomong ya, lawanmu itu lebih berat di zaman nanti. Kalau orang-orang terdahulu ketahuan penjajah gitu kan, lawannya penjajah gitu. Nah penjajah di masa nanti, maksudnya sekarang nih, ya bangsa sendiri, penjajah bangsa sendiri. Wah lah, itu orang-orang munafik, bertopeng, kayak gitu, bingung kan yang mana ya. Teman tetap kelihatan sebenarnya mah. Ya belaga pinter padahal bego kan, itu kan kelihatan tuh kan, pelanga pelongo ya kan. Dikendaliin mau aja dia pada, dikendaliin sama apa, kalau orang zaman sekarang tuh asing-asing gitu. Itu demi hancurnya negara, mereka ikhlas gila negaranya sendiri. Nah ini KDM ini orang figur kayak KDM lah nih sebut bisa begitu deh. Saat ini beliau yang nonjol sih ya. Sebenarnya ada beberapa sih, cuman saat ini yang paling menonjol beliau nih. Berani di sini, punya nyali besar ini ya, tadi menghadapi preman berseragam itu juga lebih bahaya. Nah gimana caranya ya, kita berharap KDM walaupun orang banyak bilang framing atau pencitraan kayak gitu ya, dan saya pun tetap masih ada sedikit suujon ya, takutnya beliau kayak yang dulu-dulu cuman cari muka pencitraan ya, takutnya namanya wajar, saya kan rakyat jelantah ya kan, jadi biasa aja kadang
masih ada perasaan seudon gitu. Cuman ya mudah-mudahan kita tetap berdoa, berharap KDM ini benar-benar bukan orang yang begitu ya. Karena dari video-videonya beliau baik lah ya, banyak berbuat baik, banyak pembangunannya juga kelihatan jelas. Ya berusaha untuk terbuka lah. Ya ntar lah kita ngomongin lagi masalah itu. Yang jelas bernyali besar tadi harus banyak trik-trik ngadepin pejabat-pejabat kotor. Jadi pejabat-pejabat tinggi kita kotor kerjasama biasanya dipakai power nih kalau di dalam negerinya nih, asal nggak TNI Polri kayak gitu deh ya. Maaf kalau salah ya, kita pandangan awam aja. Atau kalau yang bahasa ininya oligarki, nah, mereka di belakang-belakang oligarki itu bisa belagu. Nah orang kayak KDM mudah-mudahan kita berharap dia bisa nguasain. Siapa yang bisa ngalahin ini nih? Mau nggak mau kan ngerekrut tadi, mungkin ada pengusaha besar atau dari TNI Polri yang masih jujur, itu direkrut tuh melalui belakang layar ataupun secara langsung ataupun terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi lah kayak gitu. Itu kita harapkan kita begitu. Kalau udah berani itu berani dia face to face tempur ibaratnya begitu. Karena udah kusut banget ini benar-benar sistem di negeri kita, sama-sama kita tahu lah. Waduh, mereka bohong semua dan terang-terangan, mereka nggak malu gitu kan. Pembohong-pembohong itu mereka pura-pura ngasih duit sama rakyat belaga baik, ngasih 1 juta 2 juta dia rampok 1 triliun 200 triliun. Wah itu kan kebangetan. Udah gitu aja nih rasa lah. Benar kalau bernyali besar, harus bernyali besar. Mudah-mudahan KDM terus nih dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, Tuhan yang Maha Esa, dikasih kekuatan, dikasih kecerdasan otak. Kekuatan itu juga mudah-mudahan juga kasih perlindungan Allah yang jelas gitu ya. Adapun masalah agamanya kita nggak tahu ya, pokoknya kita nggak usah ngomong itu dulu, ntar kapan-kapan kita ngomongin lah. Udah itu aja dulu aneh rasa, mudah-mudahan kita semua bisa berpikir cerdas. KDM semangat terus dalam dukungan rakyat Jawa Barat saat ini. Kalau memang ente jujur, ente bener, yakin bisa masuk ke RI 1, bisa merubah RI lebih baik. Saat ini fokus di Jawa Barat nggak kayak dulu lagi. Oh ya, sekedar ngingetin Bapak KDM, maaf nih Bapak Aing, KDM Jawa Barat juga mencapai Bekasi, Depok, pinggir-pinggiran itu. Jawa Barat bukan cuma Sunda, kita terdiri dari berbagai suku juga di sini, terutama yang punya wilayahnya juga di pinggir-pinggiran itu ada Betawi dan Jawa kayak gitu kan. Rasa aneh itu cuma ngingetin doang, KDM pasti tahu lah. Cuman gerakannya ke pinggirnya masih belum kelihatan gencar banget nih. Bekasi juga belum semua, masih kota ya, pelan-pelan. Oke, aneh tetap dukung, lanjut terus KDM. Buat semuanya sehat semua, sukses dan sejahtera, mendapat keberkahan. Iya kayak orang bener. Iya dong, doain memang begitu, harus doain. Udah gitu. Bye. Assalamualaikum.